Halo semuanya, Assalamualaikum. Video ini bukan berisi tutorial membuat tempe, tetapi video ini ada sharing pengalaman hidup tinggal di luar negeri. Jadi ceritanya aku tuh menantang diriku sendiri untuk membuat tempe. Kalau mau mencari tempe gampang sih. Kebetulan ada teman Indonesia yang flatnya deket juga dari flatku, itu bisa PO tempe. Cuman aku kayak pengen belajar aja gitu. Nah, belajarnya ini memang dari awal banget. Aku memang buat dari raginya, memang buat ragi tempe. Aku pikir buat tempe tuh gampang ya. Tinggal rebus kacang kedelai, kemudian dimasukin ke dalam plastik, kemudian dikeringkan, difermentasi terus jadi tempe. Segampang itu gitu loh. Tapi ternyata setelah aku menjalani proses pembuatan tempe ini, oh my god, ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Dan teman-teman tahu nggak? Ternyata hasil tempeku gagal. Tempenya gagal. Wow, ini tempenya udah mulai tumbuh jamur. Tempenya udah mulai tumbuh jamur nih. Selanjutnya ke tahap pengeringan, penjemuran. Nah, berhubung kami tinggalnya itu di luar negeri dan teman-teman bisa lihat nih. Nih, sekarang itu jam 9. Tuh loh, mendung banget, nggak ada matahari. Nggak ada sinar matahari. Tuh, lihat tuh. Mendung dan ini kayaknya gerimis deh. Nah, kemungkinan tempe ini akan aku taruh di heater di sini. Di heater ini agar dia dapat panasnya dan biar tempenya kering. Itu dia teman-teman. Duh, aku kok takut ya sama bunyinya tuh, kayak merasa pecah gitu loh. Tuh, belum terlalu halus. Oke, kita masih harus menghaluskannya. Ini amatir banget cara masaknya. Gak apa-apa lah ya, lebih baik belajar daripada tidak sama sekali. Oke teman-teman, ini tadi udah selesai direndam. Gak jadi 3 jam teman-teman. Kayaknya 5 atau 6 jam deh tadi. Ditutup. Lalu set waktunya lagi di sini selama 30 menit biar gak kelupaan. After that baru didiamin lagi selama semalaman. Tujuannya sih supaya kacang kedelainya itu lembut. Begitu sih kata teorinya. Nah, ini teman-teman yang udah aku saring ragi plus tepung berasnya. Nah, ini sisanya tuh. Ini sisanya itu emang kasar dan keras banget. Ada sebagian di channel YouTube itu yang aku lihat nggak disaring gitu. Tapi kalau secara logika, kalau nggak disaring ini kayaknya mempengaruhi tekstur tempenya deh, karena ini keras banget tuh, karena udah dijemur kan. Itu sih logikanya. Good morning. Nah, ini udah direndam semalaman. Nah, next step aku
aku ikut tutorial di YouTube ya. Ini dibuang dulu. Terus kulitnya ini kan kayak ada kulitnya gitu loh yang menempel teman-teman. Ini dikupas. Nah ini nih proses yang lama. Proses yang lama itu di sini. Proses pembersihan kulit-kulitnya. Tuh. Ini udah mulai terbuka. Jadi harus dicuci gini-gini betul. Jadi harus diaduk-aduk beneran gitu loh teman-teman. Sampai kulitnya kebuka. Sini sih menurutku yang pekerjaannya yang agak gimana gitu ya. Tapi ya yang namanya belajar ya, nggak ada yang instan. Finally selesai juga membersihkan kulit dari kacang kedelai ini. Dan ternyata ini sih mengupas kulitnya ini yang menghabiskan waktu yang cukup lama. Ini aku aja ngebersihin kulitnya ini bisa lebih dari setengah jam deh, hampir sejam mungkin. Dan itu pun gak bisa yang 100% bersih banget tuh. Ini tuh udah berapa kali cuci deh, cuci bilas gitu. Kalau teman-teman bisa lihat, nih loh, ini masih ada tuh. Jadi ini kekurangannya. Nggak semuanya bisa terkelupasi ya, nggak semua kacangnya bisa terkelupasi, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi mayoritas kacang-kacang ini udah terkelupas dari kulitnya. Tara, next step itu dikeringkan ya teman-teman. Ini aku udah mengeringkannya di nampan karena aku nggak punya loyang yang besar gitu ya, jadi aku taruh di kayak teflon gitu. Ini teflon, ini nampan apa ya, panci yang agak besar. Terus aku kasih kain lap di bawahnya, kain lap bersih untuk bisa menyaring airnya. Nah ini heaternya aku akan letakkan di sini saja tuh supaya cepat kering. Sayang, jangan ganggu kacang kedelai bunda ya. Ini bukan untuk main ya, ini untuk tempe. Oke, dilihat aja ya, ini mau dikeringin. Oke, terima kasih anak baik. Iya, atas kerjasamanya. Nah ini yang satunya lagi. Bismillah, Bismillah. Semoga tempenya sayang, semoga tempenya berhasil. Mam. Enak, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang enak. Nah ini kira-kiranya kacang kedelai yang udah kering nih kayaknya. Bismillah ya. Ini aku campur dengan ragi 1 sendok. Ini setengah kilo kacang kedelai. Ya nggak sampai 1 sendok banget lah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira segini ya. Aku lihat tutorialnya. Ini ditabur. Bismillah. Lalu diaduk rata. Nak, diaduk nak. Sambil mengasah motorik halusnya. Tuh, melatih otot tangannya supaya nanti bisa pegang pensil atau pena saat sekolah. Tuh, sudah ada nak. Ini namanya kacang kedelai. Hati-hati dong. Oke, next kita masuk ke dalam plastik. Enak, hati-hati sayang. Bismillah. Good job. Dibantu sayang bunda nih, masukin ke dalam. Sayang bunda. Masya Allah anak bunda. Masya Allah anak bunda bantuin bundanya. Masya Allah. Sampai penuh pak. Sampai penuh. Iya, lagi. Enak. Oh ya. Nah. Oke. Oke, kira-kira segini, setengah plastik. Ini nak, ditutupin dulu.
Selanjutnya ditusuk-tusuk pakai jarum pentul. Hati-hati anak. Tara, udah selesai. Dimasukin plastik semuanya. Segini ya, dapatnya 4, lalu ditusuk-tusuk supaya ada ventilasinya. Jadi bukan hanya manusia yang butuh ventilasi, tempe juga ya. Nah, ini tempenya. Tara, belum jadi. Ini tadi barusan aku plating celah. Nih. Ini aku letak di dekat heater persis. Karena suhunya itu sangat dingin. Jadi mesti diletakkan di heater supaya dapat hangatnya. Nah, ini aku penasaran berapa hari kira-kira jadinya ya. Kita tunggu saja. Tempenya gagal. Tuh di make upin sama Jidan tuh. Make upin tempe. Janganlah. Bau, coba cium. Jadi tempenya gagal guys, tuh gak ada sama sekali ditumbuhi dengan jamur dan ini bau gitu loh. Coba cium, bau tau. Dan ini bau. Oke, gagal, gatot. Berdasarkan dari hasil pengalaman aku buat tempe, ini first time banget nih. Kayaknya sih aku menduga-duga kesalahannya pertama itu karena pada saat aku mau mencampurkan dengan ragi itu tempenya kayaknya belum kering dengan sempurna deh. Karena aku bingung gimana cara ngeringinnya. Perasaan aku tuh udah kayak balik-balik gitu loh. Udah dikeringkan pakai kain yang bersih gitu. Kemudian udah diletakkan dekat heater, tapi kok nggak kering-kering juga gitu. Kesalahan kedua mungkin juga karena pada saat proses pengeringannya itu aku taruh di dekat heater gitu loh. Nah, apa karena dia kepanasan gitu? Aku nggak tahu juga. Kesalahan ketiga, apakah mungkin aku tidak merebus kedelai setelah didiamkan? Jadi kan udah dicuci bersih, kemudian direbus, kemudian didiamin semalam, kemudian dibuka, dikelupasi dari kulitnya. Kemudian ada beberapa tutorial yang aku lihat itu direbus kembali atau dikukus gitu loh, dan aku melewati step itu. Aku lihat di video sebelumnya itu berhasil videonya, berhasil tempenya yang nggak dikukus atau nggak direbus lagi, makanya aku ambil step itu. Kemungkinan keempat, apakah memang raginya yang tidak aktif, memang dari kan raginya aku buat sendiri tuh. Apakah kesalahan di raginya nih? I don't know really. Ya sayang. How are you? Hai. I'm shooting. Sekarang kita tanya Zidan ya. Menurut Zidan kenapa tempenya gagal dan? Hah? Zidan. Menurut Zidan kenapa tempenya gagal? Kenapa? Bahasa Indonesia aja. Kenapa gagal tempenya? Put underground. Simpan di bawah tanah. Ngapain di bawah tanah? Kenapa ya? Kemungkinan kelima gagalnya itu kemungkinan kelima ya. Yes, you may. Kasih teman-teman, ditawarin mau. Guys mau nggak? Mau nggak guys bilang? Bismillah dulu, Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dong. Duduk dong. Iya. Mau dibuka kupas nggak kulitnya? Ini dikupas kulitnya? No. Kemungkinan kelima apakah karena pada saat proses fermentasi tahap akhir yang didiamkan itu, aku meletakkannya itu persis di depan heater yang
suhunya itu bisa dikatakan sangat panas. Apa mungkin karena itu ya, temperaturnya itu sangat tinggi, jadinya tempenya kepanasan atau gimana gitu, aku juga nggak tahu. Kemungkinan yang keenam, apakah mungkin karena aku tusuk-tusuk pakai jarum bentul gitu. Ada sisa-sisa bakteri kali ya di jarum bentul. Tapi jarum bentulnya udah aku cuci gitu. Aku lupa, aku nggak pakai ini ya, pakai tusuk gigi gitu loh, atau tusuk sate, itu kan lebih steril ya. Ya mungkin juga ada bakteri di jarum bentul itu yang belum bersih. Kemungkinan lainnya teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa yang mesti aku perbaiki dari pembuatan tempe yang gagal ini. Tapi aku nggak mau menyerah, aku masih terus mau belajar gitu ya. Karena semenjak tinggal di luar negeri ini banyak banget hal-hal yang bisa aku pelajari. Soalnya aku jadi sering belajar masak gitu loh. Karena keadaan yang membuat harus masak gitu. Segitu dulu aja video kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa berikan like, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.